Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq ya pak jari sigama mahalluk lompo cadi akaciniga mata cakwa yang basah ataupun yang kering, yang di udara, di darat, di laut, yang di langit, yang di bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Ini semua adalah ciptaan Allah. Juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan keadaan, suasana, siang berganti malam, musim hujan berganti kemarau, air laut pasang ataupun surut. Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ada dalam hati kita, suasana susah, suasana senang, sedih, gembira, untung, rugi, menang, kalah, sehat dan sakit, kaya dan miskin, hidup dan mati. Ini semua adalah ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Dia menguasai. Tidak ada satupun makhluk ini lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bergeraknya yang diam digerakkan oleh Allah, diamnya yang bergerak didiamkan oleh Allah. Mengalirnya air, berhembusnya angin, kepakan sayap burung, turunnya hujan, beraraknya awan. Ini semua dalam kontrol dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan menjamin rezeki setiap makhluk. Berapa banyak makhluk di dunia ini, semua ditanggung rezekinya oleh Allah. Jangankan manusia, tapi negara-negara, binatang, bakteri, virus, jamur, sampai yang paling kecil, ini semua punya rezeki dan itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hasanah rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak nak bilangkan sangat jauhnya. Seandainya seluruh makhluk, yang utamanya manusia dan jin, meminta, berdoa, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala penuhi permintaan seluruh makhluk ini, maka tidak akan berkurang apa yang ada dalam khasanah Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya seperti setetes air dibandingkan samudera yang luas. Allahu Ghaniyun, Allah Maha Kaya. Maknanya Allah tidak butuh dengan apapun dan siapapun. Allah menciptakan makhluk tidak butuh sama makhluk. Allah cipta Jibril, tidak butuh sama Jibril. Allah itu istighna, ya, Maha Kaya. Dan Allah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dan dari tidak ada contoh. Allah mencipta langit, tidak ada contoh langit sebelumnya. Mencipta matahari, tidak ada contoh matahari sebelumnya. Bulan dan bintang, tidak ada contoh. Dan mudah saja bagi Allah. Bamulau menjadi sisi Allah Ta'ala nyepak jari apa-apa. Sama mudahnya menciptakan sehelai rambut
dengan matahari yang begitu besar, mudah bagi Allah. Dan tidak butuh bantuan siapapun. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Pun niat nak kero kang Allah Taala sebab kunakan jibawa. Jari kok. Seketika itu jadi apa yang Allah Taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala, ya, al-awwal wal akhir. Awal tanpa permulaan, akhir tanpa penghabisan. Ada sebelum segala sesuatu ini ada, dan tetap dia ada setelah segala sesuatu sudah tiada. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana keberadaan kita makhluk. Ada awal, ada akhir. Dan Allah tidak dipengaruhi zaman dan waktu. Tidak ada masa lalu, masa kini, masa akan datang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi dari pertama penciptaan langit dan bumi sampai dikiamatkannya ini dunia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Kejadian ya dapat cinikna karena Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran Allah tidak dihalangi 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Mampu mengerti seluruh pembicaraan makhluk di waktu yang bersamaan. Manusia dengan manusia, suami istri berbicara, berbisik-bisik, binatang dengan binatang, jin dengan jin, semuanya berkomunikasi dengan waktu yang bersamaan. Allah paham apa yang mereka bicarakan. Dan Allah Subhanahu wa taala berkeinginan dan tidak dipengaruhi oleh makhluk. Semua Allah. Nah, kalau kita manusia hadirin yang mulia meminta kepada Allah lantas kemudian terpenuhi apa yang kita kehendaki, itu bukan karena hebatnya kita berdoa. Tapi Allah Subhanahu wa taala hendak perlihatkan kepada manusia, kepada hambanya, Allah Maha Baik, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi terkadang kita meminta, Allah tidak loloskan, Allah tidak penuhi. Allah Ta'ala juga mau perlihatkan kepada kita hambanya. Allah Ta'ala itu Maha memaksa, Al-Qahar, Maha berkeinginan, Maha angkuh. Kita sudah sholat, kita sudah zikir, baca Quran, sholat malam, meminta, lantas tidak dipenuhi oleh Allah. Allah mau perlihatkan bahwa Allah berkuasa, makhluk itu tidak kuasa. Dan ketika keinginan kita terpenuhi, hari yang mulia, kejadiannya apa kibalaga, apa kigerohia, sekali lagi itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Jamaah maghrib yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai hamba, bagaimana kita menyenangkan Allah? Jadi karena ya ata tina iruna pasangali iruna jikarain unapan niya iruna mingkatina kullena. Kita kan kadang-kadang memaksakan keinginan kita, apalagi kita sudah di atas ketaatan. Nikau kami di ala siapa jaina pasuruan, kita sudah sholat, ya, bahkan kita sudah takasa, ya, keluar mujahadah di jalan Allah, terus kita minta, lantas ya kita memaksa, mendikte Allah. Ini bukan sifat hamba. Kita ini berdoa bukan mau memberitahu Allah. Kita disuruh berdoa karena memang perintah. Ud'uni, mintalah kepada aku, kata Allah. Astajib lakum, aku penuhi permintaan. Untuk apa? Untuk menggambarkan dan membuktikan bahwa kita ini hamba, kita ini fakir, kita ini dhaif, kita ini lemah. Itulah perkataan la haula wala quwwata illa billah.
yang kita katakan. Maknanya kita tidak punya daya, tidak punya upaya. Sifatnya hamba itu lemah, kurang, salah, dhaif, ya. Kurang, semuanya ini sifatnya hamba. Mika pun dari sumpai, ya. Nia ija papak kasih ilalan dia tinta. Saya ini mampu, saya ini kaya, saya ini hebat, saya ini benar. Ini kita merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Allahu ghani wa antumul fuqara. Allah maha kaya, kalian ini fakir. Ya. Lemah. Sifatnya hamba ya memang begitu. Dia tegit laru punya pakanaya ki lama kok kau. Ya, nasa makasa kami memang Allah taala. Tolong kok kau. Memang kita ini jahil. Ya, yang alim itu Allah. Terus kita marah, memang kita begitu jahil. Salah kok kau. Itu aja yang salah kita memang. Ya, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari sisi Tuhanmu. Allah taala jipata kebenaran. Inilah sifat-sifat hadirin yang mulia, sifat hamba. Kita belum, ya, kita ya mengaku bahwa kita ini hamba, tapi kita kadang komplain. Ya, kita menggugat keputusan Allah. Tidak nerot diterima apa jari, takdir ketentuan Allah Taala. Apabila menimpa kepada kita satu nikmat, kita menjadi bangga diri, ujub, seolah-olah itu karena kehebatan kita. Ketika kita diberikan musibah bala, ya, hal-hal yang tidak kita ingini, kita kecewa, putus asa. Nah, karena mangkasar agak kunraring. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia dicipta ini halu'a, ya, penuh dengan keluh kesah. Nangai pun raring. Bagaimana kalau hamba halu'a? Hamba itu apa? Roh nagarai. Kamanya. Seorang hamba harusnya dia sami'na wa ata'na. Inna makana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman itu idza du'u ila Allah, ketika dia didakwa, dia diajak kepada Allah, liyahkuma bainahum, berhukum kepada keduanya, Al-Quran, ya, hadis. Apa jinakan? Papualim, kupilang ngeri kan, nak kupinawa. Itu seorang hamba. Bukan sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya pikir-pikir dulu, ya Allah. Iya, pernah sincoco kira sumpah ngironta, nampak pirun di jam. Hari mulia, dai ini semua, kebanyakannya yang datang ahbab-ahbab, orang-orang lama, orang-orang korban, ya, orang-orang 4 bulan, 40 hari, tiap tahun, masya Allah. Ya, kita ini jangan berkutat hanya di ibadah zahir saja. Ya. Alhamdulillah, wirid pagi petang kita sudah amalkan, salat malam, salat duha, ya, berjamaah di masjid, ya, salat nafilah kita sudah buat semuanya. Ya. Tetapi kadang kita tidak hiasi, ya, amalan-amalan batin kita. Ya. Padahal hari yang mulia, ya, dosa zahir ini tidak seberapa dibanding dengan dosa batin. Ya, maksiat zahir dengan maksiat batin. Kata ulama, pengharapan atas rahmat dan ampunan Allah seorang ahli taat lebih besar kepada Allah daripada seorang ahli maksiat. Ahli maksiat, judi, zina, mabuk, ya, rampok, ini maksiat zahir. Dia juga berharap kemaafan Allah, rahmat pengamasan Allah Ta'ala minasa gitu. Tapi seorang ahli taat, dia jauh lebih butuh lagi atas kemaafan Allah. Kenapa kata ulama? Kadang dia di pojok masjid, dia itikaf, tafakur berpanjang-panjangan, salatnya malam panjang, doanya, tapi maksiat batin dalam hatinya apa? Ada perasaan ujub, perasaan ria, ya, perasaan hasad, iri hati, dengki. Ia nempat lagi guys. Ya. Ketaatan zahir kita sudah buat.
sholat luar biasa, ngaji mungkin 1 hari 1 juz bahkan lebih, tapi dalam hati perasaan ya bangga dengan amalnya. Ini maksudnya besar. Nah, karena beta yang saya takuti menimpa umatku asyirkul khafi, syirik yang samar. Apa itu? Ara'yu fil amal, riya dalam amal. Ya. Ketika dia sendiri biasa-biasa, ketika disaksikan sama orang dia roba gayanya, dia perbaiki bacaannya, itu riya. Lompong yang jadi sumpahin aklamasi aja. Kan karena beta ku kamal lakiat kejadian rumahku asyirkul khafi. Syirik. Maka hari yang mulia ini usaha kedalaman. Ilalang ini usahakan. Kesiga dapat tu agak sulu aneh ya. Angapa tidak tahu nama rimari tu 5 nikio nasul. Karena memang kita yang tidak masih jauh makam kita. Ya, pendalaman hati kita. Nah, karena tahu ya. Seseorang tergantung nilai dalam hatinya, batinnya. Cere botol aqua isinya air yang 660 ml di pinggir jalan harganya 5.000, 6.000, paling tinggi 10.000. Kalau dia diganti dengan kecap berubah harganya. Botol yang sama isi beda-beda harga, dipasuki kecap, kemudian dia dikasih masuk ngadu, harganya 1 botol seperti itu mungkin 200.000 dengan botol yang sama. Dikasih keluar madu ganti minyak wangi 660 ml, harganya bisa jutaan. Dikasih keluar minyak wangi ganti batu permata intan berlian, tak jalankan bapak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum. Allah Ta'ala tidak mandang zahirmu, tidak ciri kipat kalian. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Ia jina cini Allah Ta'ala masih ngati yang dia menyusahatan. Jasad kita tidak bisa lagi ya, boleh jini gagai ya, dilompok bekalian ya. Tapi bukan itu yang penting di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalaman sifat-sifat yang Allah Ta'ala mau lihat dalam diri kita. Dan ini hal yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kadang kita lengah ya. Kita perhatikan ya. Alhamdulillah keluar pulang-pulang sudah nampak sunnah ya, akacinigan ya, penampilan Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, sudah mulai pakai peci, bahkan dililit sorban, pakai selempang, baju longgar, juga baju turun dipakai ya, ngetomor sumpangannya ya, atimbo janggota, ini semua sunnah sahih ya. Surah gambar Nabi SAW ya. Tetapi sarira Nabi belum ya. Batinnya Nabi, kerisauannya, kesedihannya, kegembiraannya, fikirnya, ini karena sarira yang tidak nampak, tidak kelihatan dalam gambar, tapi ada dalam fikirnya, dalam batinnya, benaknya Nabi SAW ya. Gasentongi hari yang mulia baju 4 kali ya, tanja full sunnah lagi ya. Tanja wali, tapi terbungkus sunnah di balik itu ya, fikir dunia yang besar. Nggak ngabur sini ngelompok bala, nggak sini tambahin di motor. Bukan berarti kita menafikan dunia, ya, merendahkan dunia, ya, tidak mau. Kemana pesasa lagi? Seintul ompon nilinota. Demi karena motor ke makomi di jalan Allah lagi pun cini ke sepetatan na iba jina gabangan ni wali siapa rin di sepeta. Tidak ini aja. Mincannya Pak Jarialino Allah Ta'ala yang mengenal ini dunia dan nilainya nesen ya. Allah Ta'ala menciptakan ini dunia dan Allah Ta'ala yang merendahkan ini dunia. Nabi Ta'ala kata ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, dunia ini hina, terlaknatlah dan hinalah apa-apa yang ada di dalamnya kecuali yang ada hubungan dengan Allah. Balata, jama-jamanta, ya. Duita,
barang-barang tak semua ini hina. Nampak pinia anggarana pun dan dipasi hubungkan isikan agamanya, dipasi hubungkan dengan Allah Ta'ala. Baru ada nilainya itu. Nah karena ya, Zainal Abidin ya, rahimahullahu ta'ala, berhati-hatilah kalian dengan pesona dunia. Karena besok di padang mahsyar akan ada pengumuman bahwa inilah orang yang mengagungkan, yang takzim kepada sesuatu yang telah dihinakan oleh penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala pak jari nilino na pakatuna, direndahkan na pekate sana pati tanpa kalaber gitu. Inilah yang menyebabkan amal kita ini kesannya kurang, lamai. Asambayang sikir. Tapi kita takzim, kita pengagungannya terhadap dunia ini besar kepada mal. Idza azzamat ummati dunya nuzat minha haibatul Islam. Apabila umatku takzim, pengagungannya terhadap dunia ini berlebihan, nuzat minha haibatul Islam. Allah cabut kehebatan Islam. Tak mungkin disumpahin kehebatan agamanya, hebatan agama. Karena apa kita takzim sama dunia? Buat amal tapi tidak yakin dengan amal kita. Maka yang mulia, ini kita diajak bagaimana kita keluar, kita mujahadah, kita uzlah, kita hijrah, kita khalwat, ya, dikorbankan apa nih ngaiya. Sebetulnya untuk apa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat-sifat dalaman kita. Asariki sifat tawakal, tawadu, qanaah, wara, takwa, ridho, sabar, syukur. Ini semua ini adalah ilalang dari yang pandanginya. Kenapa antara kacanya itu? Iya. Definisinya kita sudah tahu. Apa itu sabar, apa itu syukur, apa itu tawakal, apa itu tawadu. Pegang itu. Nah kalau orang sudah ada sifat-sifat ini hari yang mulia, zahirnya jadi dunia, tapi hakikat batinnya sudah ada di akhirat. Sahabat itu nakana Nabi kita, sahabat saya itu adalah anak-anak akhirat yang kebetulan berjalan di bumi. Anjur sumpah nyawana ya pikirin ilalam di surga. Sahabat sudah mampu melihat pemandangan surga, melihat ya air mengalir di surga, tajri tahta al-anhar. Dia sudah melihat bidadari bermandi-mandi dalam surga. Bahkan nara mipoi rasanya surga. Kata sahabat, saya tidak sempat menghabiskan sebiji kurma ketika perang Uhud karena saya sudah mencium wangi surga dari balik Uhud. Nara mirip sumpangan di surga. Tidak balik-balik sahabat. Coba berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan sepotong kurma, itu pun sudah tidak sempat. Karena apa? Dia mau ke rumah hakikat di surga karena kuara di surga di balik Uhud. Padahal Uhud ini ya pertempuran, peperangan. Nyawa tidak ada cadangan, satu-satunya nyawanya dia harus serahkan. Sahabat rela, sahabat naci di minya. Sahabat tangka samiatinna. Cino minyawana. Yan negat tersumpangan. Nena tena na ni cini kisah sabubur ka, de tena ni cini kititian sirot, tena pa ni cini kisuruga neraka. Kita sama bunrangi mata hati. Basirah kita ini mata kepala melihat. Ini basar namanya. Kalau ini basirah. Sahabat itu dia bilang cabut anak panah ketika saya sholat. Nah sabab apa? Dia sudah tawajuh, dia berhadapan dengan Allah, dia seolah-olah sudah di dalam surga di akhirat para sahabat. Teno mana kasih kini pak kasih linu sahabat. Nibu begitu sumpah pada yang itu nak sampai. Katelalan sampai ni pikir itu gua boy. Ante kamu benar itu gua gitu ini. Di waktu yang harusnya kita melupakan segalanya, kita mengingat semuanya. Sahabat itu salat tidak ada yang dia ingat kecuali Allah. Kenakatnya semuanya kita ingat kecuali Allah. Nurayas semua motor ke balang. Bagaimana kita bisa rasakan padahal hadiah yang mulia itu dalam Al-Quran dikatakan jannatain, dua surga. Kata ulama, orang yang punya sifat ridho,
Ya, kemudian dia kenal Allah, ma'rifatullah, dia sesungguhnya mendapatkan dua surga, surga di dunia dan surga di akhirat. Nabi Ibrahim ilalangi RPPA Rimbola, Nabi Ibrahim sering kita dengar kisahnya. Semua orang katakan Ibrahim celaka, Ibrahim binasa, pasti mati Ibrahim. Bukan main Pak, api ini dikumpulkan kayu bakarnya berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kemudian dia lempar dengan manjanik, ya, apa pati, ketapel, saking panasnya dia dilemparkan masuk. Tapi karena beliau sudah sampai, dia sudah duduk di makam ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi, Pak? Api yang harusnya membakar, dan itu sunnatullah, api itu membakar, Allah rubah. Apa nak kata? Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah sejuk dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Nah, pindah sifat Allah taala nyepepe. Kenapa? Ibrahim ini tidak komplain, tidak rida, bahkan meminta saja kepada Allah tidak. Coba. Dia coba kalau kita enggak pakai susah sekali, oh karena polong-polong ini japaku. Baru macet sedikit kita ini sudah mendesak Allah. Polong-polong Ibrahim dalam api tidak minta, ya Allah padamkan api ya Allah. Ya Allah kirim hujan ya Allah. Tidak. Si bakodo aja apa sikir di bawah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dia tidak minta, dia tidak doa. Orang yang meninggalkan meminta kepada Allah, ya, dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaannya dan dia sibuk dengan zikir memuji Allah, maka Allah akan berikan kepadanya lebih baik daripada orang yang meminta kepada Allah. Tentang menjelaskan lihat di sini. Orang yang sibuk dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian lupa meminta kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya lebih bagus daripada orang yang meminta. Nabi Yunus dalam perut ikan, Pak, ilalang ribatan najuku kan 40 hari pembualan, 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya samudra, gelapnya perut ikan. Dia tidak bilang ya Allah keluarkan saya dari perut ikan. Teh apa napala ini? Amin kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalim. Dia zikir saja. Dia menandakan siapa yang sibuk berzikir kepada Allah sehingga dia tidak sempat meminta lagi, maka Allah akan berikan kepadanya lebih baik dan lebih memuaskan daripada orang yang meminta. Karena apa? Dia ridho. Dia ridho relai. Ero-ero takare. Langapa ki kayak kata itu sengkarai nak kenyata aja. Kan begitu. Sehingga hari yang mulia kata ulama, bersungguh-sungguhmu terhadap sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu dan kurang perhatianmu terhadap apa yang kamu dituntut olehnya, maka itu pertanda keruhnya mata hatimu, kabut di mata hati. Ngapain? Sana atau jentojen tadi apa lihat beberapa tanto Allah Taala. Nampak apa ditentukan? Kita abai, tidak peduli. Satu orang kaya mengambil budak, ngiring supaya ata manggil balan. Nah karena kutanggungi kanren, kutanggungi pakaianu, kutanggungi balanu, kutanggungi dongkok-dongkokanu, istri anakmu saya jamin. Saya tuntut kau bersihkan rumah, isi bak air, keluarkan kuda pagi dan sore merumput. Iya jinjo. Punna lanu kanrea, lanu pakea, lanu pamantangia, lanu dongkokia, urusanku. Seolah-olah seperti itu. Lantas kemudian dia merenung pagi hari, nak kata, apa kan renemu? Cuma yang dalam mantang apa lindungkoki? Kata ulama, bersungguh-sungguhmu terhadap apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Anu nak tetapkan menjual Allah bukan maya Pak. Semuanya sudah selesai. Dawat telah kering, cinta telah terangkat, ya. Kitab telah tertutup. Khalas, semuanya sudah selesai Allah tetapkan. Kayak maki angkana, ya umurutta. Tidak usah kita katakan kita mau jadi pejabat kah, tidak jadi pejabat kah, jadi pedagang kah, ataukah ya dokter, insinyur, petani, nelayan. Sedangkan kita ditusuk duri kaki, tak guntuk yurua, bamba ikalea. Ini sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah. Tanto Allah Ta'ala sibuk yang pikir terus, berpikir tentang apa yang telah Allah tetapkan. Sementara hal-hal yang kita dituntut untuk itu kita tidak pernah pikir.
Naga-nagaranya tangkasi bala kan. Boni je nega. Pasuli kejaran. Lalu kan ria nak tanggung kok. Kita sebelum datang ke dunia ini, Pak, Allah telah selesaikan urusan itu. TNI kalau mau dikirim ke daerah konflik, Aceh, Timur Timur, ke Papua, TNI pernah lambat antara yang dikirim langsung nariol. Berasnya dikirim, lorengnya dikirim, sepatu larasnya dikirim, semuanya dikirim dulu. Tenaga kesehatan dikirim, obat-obatan dikirim, makanan dikirim. Nampak dikirim tantaraya. Tena bagi lasso ada sulu batanda ser batanan rontan nakirim memang ilatala jo lagi kanrea, lagi pakea, lagi dongkokia, lagi aganga kalabine, semuanya sudah selesai. Tuli meni nawa-nawa, tuli meni pikiri. Langah apa makin nemu. Lasso bisa ngandina i bocco. Alin pakan riangin, apa nih pasikulangin itu tema gilangal. Tan kenangan ini namanya keruh. Mata hati kita, bukan mata kepala, mata batin kita kabur, Pak. Tenis kata. Jadi paralu ke nengasing Allah Taala, anjung empat jariah kita. Bagaimana kita akan loyal, kita akan taat kepada yang memerintah kita kalau kita tidak kenal siapa yang perintah kita. Tidak neseng suruh. Kalau ada pegawai di sini minta maaf. Kalau ada TNI juga minta maaf. Tidak jangan. Ada sumpahnya TNI Polri. Ini kan Tribrata pun abri apa kan ini sumpah aja. Ini karena Sabta Marga sumpah setia. Kau masuk TNI, kau harus punya bahasa agama, sami nawatana. Siap dah. Baik. Pegawai di situ pernyataan siap ditugaskan di mana saja. Di wilayah TNI. Waktu nari sumpah di balik tugas, dia akan sami nawatana ya Pak. Kita tahu. Mengkan dari sumpah nampak bibang bambang sikide kunrare mereka ngap coba tetong sampai ndak buna sentimur mikiri daerah dingin ya Malino Malakaji naik Tumbulo Bantai karena apa nanti ini gimana dingin nama najingkan dari sumpah ya siap ya. Kalau hamba dia siap, sama aja. Tidak boleh kau disumpah dengan komplain. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Yunus dia ridho, maka Allah berikan surga di dunia sebelum surga yang asli nanti di akhirat. Anjo PPR mola ka pasulu kira propo kayu, ranting-ranting pohon yang mengeluarkan api, lalu mencairkan rangka yang mengikat tubuh Nabi Ibrahim, malah mengeluarkan buah-buahan yang tumbuh bukan pada musimnya. Itu kan perasaan di surga mereka. Maka hadirin yang mulia, ya, ini ulama memberikan kepada kita ini, ya, tertib, ya, bimbingan kepada kita ini untuk bagaimana kita ini ya mengenal Allah, ya. Kemudian mata hati kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketajaman mata hati, ya, basirah, ya, mampu melihat, ya. Bahkan akan ulama ketika mata batin seseorang sudah terbuka, tersingkap, mukasyafah, maka dia mampu melihat kerajaan langit. Karena sesuatu yang gaib kita tidak bisa, pasti bisa, ya. Kalau kita sudah sampai ke makam ridha. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nakana Anas bin Malik radhiyallahu taala 10 tahun saya bersama baginda Nabi. Nabi tidak pernah berkata kenapa kau begini, kenapa kau tidak begitu. Maknanya apa? Nabi terima seluruh keadaan, Pak. Jadi makna la ilaha illallah bukan cuma tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tapi la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah.